al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi salatil aidain. Faslun ya, pasal menerangkan dua salat ya, sunnah hari raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, namanya faslun fi salatil aidain. Pasal yang menerangkan tentang tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pasti Bapak Ibu senang kalau hari raya. Bahkan itu menjadi sholat tahunan. Bahkan saking senangnya itu ada yang hanya sholat sepanjang hidupnya hanya 2 kali. Yaitu sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri. Jadi yang lain nggak pernah sholat. Itu banyak seperti itu. Tapi insya Allah habis ini nggak ada. Karena memang hari raya itu momentum untuk menunjukkan dirinya kalau dirinya sedang sholat. Yang lain nggak sholat. Itu. Ya, ini kita akan bahas status hukumnya seperti apa dan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul aidain sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sunnatun muakkadah, sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Karena ada namanya sunnah itu kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namanya muakkadah. Wa syiarun min syairin, dan termasuk syiar dari syiar-syiar agama. Jadi kalau kita melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, berarti kita melaksanakan 2 hal. Pertama, melaksanakan kesunahan, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu kita syiar agama. Syiar agama. Tidak kebayang pas hari raya nggak ada orang sholat. Nggak ada orang sholat. Loh, saya sholatnya sendiri di rumah. Nah, kesunahannya itu bukan di rumah, tapi yaitu syiar. Namanya syiar itu harus nampak. Semua orang tahu di mana. Makanya orang yang paling tersiksa ketika dalam kondisi merantau, itu tatkala mendengarkan takbir. Allahu Akbar, nangis. Kenapa kok nangis? Oh, saya ini hari raya, ternyata nangisnya bukan rindu ke rumahnya, tapi nggak bisa beli baju. Wah, ini beda lagi ya. Beda lagi. Jadi nangis kadang kalau di perantauan itu memang merindukan, ya. Merindukan kampung halamannya, merindukan orang tuanya, merindukan lontongnya, itu sudah umum ya. Itu termasuk syiar ya. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sunnatun muakkadatun wa syiarun min syairin, dan terus syiar agama. Wa yura'i fihi iddat umur, dan harus memperhatikan ya, menjaga beberapa perkara sebagai berikut. Nah, ada yang harus diperhatikan pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Apa saja? Apa saja? Yaitu membaca takbir. Nah, membaca takbir. Takbirnya gimana nih? Pertama baca takbir salasan swan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbirnya 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini adalah takbir.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemudian di sini Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah syarikalah mukhlishina laudin walau karihal kafirun. Jadi disunahkan membaca takbir sebanyak-banyaknya. Berapa jumlahnya? Namanya sebanyak-banyaknya itu tidak ada hitungannya. Ya makin banyak makin bagus. Makin banyak itu makin bagus. Kalau misalnya nggak takbir gimana? Ya nggak apa-apa. Oh, itu sifatnya itu sunnatun muakkadatun ya. Sunat yang dianjurkan. Misalkan hari raya kemudian patah hati, mulai pagi sampai sore tidur juga nggak apa-apa. Daripada bangun kemudian sakit hati ya tidur menjadi patah hati. Itu jika tidak apa-apa karena memang statusnya itu adalah sunnah. Cuma sayang sekali kalau pas hari raya tidak banyak bertakbir. Takbir itu apa? Memuji dan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini iddatu al-awwal aktabir salasan. Pertama yaitu takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu salah satunya yang disunahkan. Apa harus dilaku? Tidak. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa. Itu tapi kan kurang kurang asik gitu. Kalau saya di Mekah pas hari raya itu takbirnya itu kurang kurang nendang. Kalau di Indonesia itu nggak tahu karena memang terbiasa atau apa. Takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enak. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu enak. Kalau di Mekah itu suaranya kenceng. Jadi tidak ada apa namanya seninya, seninya seni orang Arab. Tapi intinya bukan pada lagunya, intinya adalah yaitu kalimat tauhid yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu baca takbir sebanyak 3 kali secara teratur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan nggak boleh diterjemahkan. Misalkan yang lain takbir, takbir Allahu Akbar. Kemudian kita ingin menjadi orang yang nyeleneh sambil berjalan di jalan raya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu juga aneh ya. Yang disunahkan takbir itu berarti Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Ya kabiro itu artinya itu sebesar-besarnya. Maka tidak ada zat yang lebih besar ya melebihi Allah. Allah paling besar. Berarti tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji milik Allah. Jadi tidak ada zat yang wajib ya dipuji, hanya Allah. Kalau kita memuji yang lain itu berarti hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak berhak untuk dipuji. Misalkan ini cakep, ini menarik, ya ketika kita melihat cakep atau menarik, hakikatnya sedang memuji Allah karena itu adalah ciptaan Allah. Maka di sini walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah bukratan wa asila. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Buat apa? Yaitu sebanyak-banyak dan maha suci Allah pagi dan petang selamanya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, pagi dimulai ya pagi sampai sore, sore sampai malam. Jadi tidak henti-hentinya lisan kita itu basah dengan takbir dan tahlil, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah. Itu kalau takfir itu seperti itu ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dipanjangkan umurnya, setiap tahun bisa mendengarkan keagungan Allah melalui lantunan-lantunan takbir setiap hari raya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini hukumnya sholat 2 hari raya, hukumnya sunnah muakkadah, ya, termasuk syiar dari syiar Islam, dan yang perlu dijaga adalah paling banyak yang dibaca adalah takbir, sebagaimana yang kita baca di slide ini. Kita lanjutkan. Kapan kita mulai baca takbir? Ada waktunya. Jadi tidak sembarang takbir ini dibaca, ya, ada waktunya. Wa yaftatihu lailatal fitri ila surhi fi salatil Aid. Bacaan takbir mulai dikumandangkan pada malam Idul Fitri sampai memasuki pelaksanaan sholat di pagi hari. Itu ya waktunya waktunya takbir di hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, waktunya takbir di hari raya Idul Fitri yaitu kapan? Ketika masuk waktu. Nah, berarti kalau di Indonesia itu menjelang maghrib itu sudah masuk. Berarti disunahkan untuk takbir. Kapan itu? Habis sholat, ya, 5 waktu atau sholat sunnah. Misalkan pas habis sholat itu sholat maghrib itu langsung boleh takbir. Jadi bisa digantikan wiridnya dengan takbir. Atau secara sendiri boleh, ya. Atau kolektif atau satu keluarga, misalkan pas malam hari raya Idul Fitri, anak-anaknya belum punya baju baru, akhirnya keliling ke mall di Jakarta atau di mana sambil bertakbir dipimpin oleh ayahnya. Ayo takbir keliling, ya, keliling cuma satu keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sampai kapan? Nah, sampai kapan? Sampai wayaftatu lailatul fitri ila syuru'i fi sholatil id, sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan, setelah itu tidak lagi dibaca. Nah, itu pendek kalau sholat Idul Fitri, ya. Kalau sholat Idul Fitri, bacaan takbirnya dikumandangkan pada malam Idul Fitri sampai masuki pelaksanaan sholat di pagi hari. Setelah sholat di pagi hari selesai, itu berarti berhentilah kesunatan. Nah, pertanyaannya begini, waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kapan? Yaitu ketika matahari sudah muncul sampai matahari mau tergelincir. Ini itu sampai siang. Nah, tapi ya nggak umum sholat Idul Fitri jam berapa? Jam 11, itu kurang kerjaan yang seperti ini. Tapi tetap boleh, ya, tetap boleh, karena memang waktunya. Ya nggak boleh itu sholat Idul Fitri ditunda besoknya. Misalkan di Indonesia biasanya ada 2 hari raya. Kan enak itu 2 hari raya. Katanya enak bagi petugas petugas khutbahnya, bisa double. Itu petugas yang nakal itu. Nah, jadi kalau sudah sholat hari ini misalkan besok nggak usah sholat lagi, ya, cukup hari raya. Nah, kalau perbedaan itu terjadi dan itu suatu hal yang lumrah, nggak perlu dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah kenapa hari raya tidak sholat Idul Fitri. Nah, so. Kemudian wayaftatihu wa takbiru yaman nahri, wayaftatihu at-takbir aqbis subhi yam arafah ila akhirin nahar. Yam tsalits
asyara fi akmalil aqwal wa yakbir aqib as-salati al-mafrudati wa qila aqibin nawafil. Nah ini ya. Kemudian sedangkan untuk dikumandangkan takbir pada hari raya Idul Adha mulai sesudah waktu subuh di hari Arafah. Nah, subuh di hari Arafah itu berarti tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah itu waktu apa? Waktu wukuf ya, waktu wukuf di Arafah. Jadi dimanapun orangnya itu kalau sudah masuk pada wukuf Arafah itu disunahkan takbir. Sementara yang di Arafah itu membaca takbir dan membaca namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian sebagian lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini itu kalau jutaan orang ya mengucapkan hal yang sama itu bisa merinding. Ya. Kalau sendirian kurang merinding. Tapi kalau jumlah ada 2 juta orang di tanah Arafah, kemudian semuanya talbiyah itu rasanya itu merinding. Sehingga sering saya sampaikan ketika manasik haji atau ketika menjelaskan tentang haji, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikatnya, kemudian malaikatnya itu didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya itu kemudian datang kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah SWT, "Undur ya malaikati, undur, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari tempat jauh, mereka itu dengan busana compang-camping, rambutnya kumel, mereka mengagungkan dan membesarkan diriku, maka semua dosa-dosa mereka aku ampuni." Ya, itu kesetiaan orang yang haji. Mudah-mudahan semuanya bisa ditakdirkan bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi sekali lagi, sedangkan untuk dikumandangkan takbir pada hari raya Idul Adha mulai ya sesudah waktu subuh di hari Arafah atau Hijjah sampai hari asar pada hari ke-13. Berarti hari raya tanggal 9. Ya, misalkan tanggal 9 itu hari Arafah, kemudian besoknya tanggal 10, ya, tanggal 10 itu sudah Idul Adha, maka setelah tanggal 10, tanggal 11, 12 sampai 13. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Ya, Aimut tasyrik. Hari tasyrik itu haram ya untuk melaksanakan puasa. Ya sekali lagi nggak boleh misalkan nanti kalau saya bisa menyembelih seekor kambing saya akan puasa. Nggak boleh walaupun nazar berpuasa di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik tidak boleh karena apa? Hukumnya haram. Ya nggak boleh berpuasa, haram. Kalau puasa malah berdosa. Oleh karena itu kalau kita khutbah itu ya, di khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu wa halallahu fi at-ta'am, dan dihalalkan pada hari raya ini at-ta'am wa harrama alaihi as-siyam, diharamkan pada hari raya itu adalah melaksanakan puasa. Jadi hari raya itu hari makan-makan. Sehingga ada ada sebuah tradisi, ada namanya opor ayam, opor kambing, opor sapi, opor saja itu. Yang paling kecil itu opor telur ya opor telur. Pokoknya disunahkan makan-makan karena kalau hari raya itu sebulan penuh kita puasa, maka hari Idul Adha atau Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari untuk makan-makan, bersenang-senang, bergembira karena setelah 1 bulan melaksanakan puasa dan itu sudah kita kerjakan. Berarti kita telah melaksanakan tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian demikian menurut pendapat yang bertanggung jawab, yaitu di situ yauma akhra an-nahar yauma tsalats asyara fi akmalil aqwal pendapat yang paling rojih paling paling unggul yakuru akibas salati al-mufradi wa qila akibil nawafil, juga dianjurkan membaca takbir setelah sholat 5 waktu, katanya konon itu juga pada setelah melaksanakan sholat sunnah. Jadi monggo dan dipersilakan itu boleh ya takbir dikumandangkan setelah sholat 5 waktu atau juga sholat sunnah yang lain. Boleh kolektif, boleh sendiri, boleh keluarga. Itu tidak ada penekanan harus sendirian. Yang terpenting adalah takbir secara pribadi, kolektif bersama-sama. Nggak apa-apa juga di rumah juga nggak masalah, di musola juga nggak masalah. Yang bermasalah itu nanti di jalan raya kemudian mengganggu ketertiban, dan itu kadang sering diingatkan oleh polisi karena jalan raya itu jalannya banyak orang. Tapi kalau kemudian itu disepakati oleh misalkan wali kota kemudian diadakan, itu soal lain dan itu adalah bagian dari syiar Islam. Kita lanjutkan. Sunnah sebelum sholat hari raya. Ini kesunahnya apa? Ya, pertama istahabbu al-ghuslu, dianjurkan mandi, mandi, ya, wa tazayyun indal khuruj, dan berhias, ya, berhias secakep-cakepnya. Jangan sampai ya namanya ibu-ibu, hari raya, ya, kemudian masak mulai pagi sampai menjelang pagi, lupa nggak mandi, akhirnya dasternya itu bau opor berangkat ke masjid. Nah, yang seperti ini. Ya. Tapi apa nggak boleh? Ya tetap boleh. Tapi anjurannya itu pertama mandi biar seger, biar kelihatan glowing. Makanya di sini tazayun. Tazayun itu berhias. Laki-lakinya pakai baju yang bagus, yang menarik, yang wangi, kumisnya dicukur, ya. Ya, kumisnya dicukur, tapi jangan sampai alisnya dicukur, nanti pangling istrinya. Loh, kok beda ini ya? Pokoknya yang rapi berangkat ke masjid, pakai wangian, bawa sejadah, berangkat, kemudian sambil hatinya bahagia. Itu namanya wa yustahabbu al-ghuslu wat tazayyun indal khuruj. Pulang keluar dari rumahnya dengan santuy berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya, itu berarti telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu ikhraj as-sibyan wal ajais. Kemudian anak-anak dianjurkan keluar, anak kecil digendong, ya. Imbahnya, kakeknya itu dituntun karena apa? Merayakan kebahagiaan. Itu dianjurkan memang. Wa yustahabbu ikhraj as-sibyan wal ajais wa yustahabbu. Jadi kalau yang punya anak kecil, cucunya, cicitnya, itu keluar semua. Ya, ini lomba. Lomba apa? Lomba mengeluarkan anak cucunya. Nah, kemudian ketemu dengan teman-teman. Berapa anak cucunya? Oh, coba lihat ini paling banyak. Yang anaknya jumlahnya 12 di bawah semua. Yang anaknya jumlahnya 24 di bawah semua. Nah, ada tetangga itu di Malang itu punya anak jumlahnya itu 24. Nah, 24 satu istri itu kalau hari raya itu keluar semua, itu luar biasa itu. Kalau satu kampung punya anak jumlahnya itu semua, itu cepat menghabiskan beras kan. Nah, itu dianjurkan ya, ikhraj as-sibyan wal ajaz, dan juga orang tua, tentu saja orang tua yang masih kuat jalan, jangan sampai ini sunnah Nabi nih, orang tua yang berbaring diangkat, begitu berbaring nggak bisa masuk lagi. Wa yustahabbu ay yukhrija min tariqin wa yarji'u min tariq. Kemudian kalau kita keluar dari misalkan ya dari satu gang, maka pulangnya itu dianjurkan ke gang yang lain. Ya. Jadi itu dianjurkan begitu. Kalau misalkan ya rumah kita itu ada di gang satu, entah gang satu mana lah.
Kita masuk dari gang satu, begitu pulang dari masjid atau dari tempat sholat atau dari lapangan, keluarnya itu dari gang dua. Nah gitu, disunahkan begitu. Atau keluarnya itu dari gang dua, kemudian pulang dari sholat itu masuk ke rumah itu melalui gang satu. Pokoknya berbeda ya. Maka di sini wastahabu ayyakhruja min tariqin wa yarju min tariq. Kemudian yang berikut wastahabu al-khuruja ila as-sahra illa bi Makkah wal Baitul Muqaddas. Kemudian dianjurkan ke lapangan, maka sebagian itu kalau sholat Idul Adha sama Idul Fitri itu di lapangan. Maka kita harus pastikan lapangan itu bagus, lapangan itu bersih, jangan sampai lapangan yang banyak tainya kerbau atau sapi, itu dipastikan di situ disurvei dulu harus bersih, suci, karena syarat sahnya sholat itu kan bersih tempatnya. Baru kemudian tempatnya bagus, membawa senjata masing-masing, maka itu juga anjuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa di Makkah, kecuali di Mekah, wal Baitul Muqaddas, dan juga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya, yaitu Masjidil Aqsa, kita berdoa mudah-mudahan Masjidil Aqsa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjaganya, tapi kita punya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga. Tentu kita harus berusaha. Kalau tidak bisa berusaha melalui tenaga dan harta, minimal kita berdoa ya. Illa bi Makkah, kecuali di Mekah ya. Kalau di tempat yang lain itu hendaknya di lapangan. Tapi tetap ada pendapat yang lebih bagus di masjid. Sebab apa? Kalau orang masuk masjid kan dapat pahala. Berarti kalau masuk masjid dapat 2 pahala. Masuk masjid dapat pahala, ada sholat tahiyatul masjid, kemudian di dalam masjid itu niatnya itikaf juga dapat pahala. Itu ranah perbedaan pendapat. Kemudian kalau di masjid itu lebih bagus karena apa? Kalau masjidnya besar, otomatis jamaahnya meludak, maka separuh di masjid, separuh di lapangan. Jadi pokoknya perbedaan selalu ada. Yang penting di sini adalah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Wa waktu sholati fihi ma baina tulu'i syamsi ila zawal ya, ila zawal. Waktu sholat antara tulu'i syams, ketika matahari itu muncul ila zawal sampai matahari itu mau masuk waktu zuhur, illa biudril matar, kecuali dalam kondisi udur, yaitu turunnya hujan ya. Tadi itu ini ada urutannya. Wa istahabbu al-khuruja ila as-sahra illa Makkah wa Baitul Muqaddas illa biudril matar ya, kecuali dalam kondisi udzur turunnya hujan. Wa waktu sholati fi ma baina tuli syamsi ila zawal, sedangkan waktunya yaitu antara munculnya matahari, yaitu waktu duha, kemudian berakhir sampai menjelang waktu zuhur. Terus lanjut. Kapan mandi hari raya? Kapan? Ini ada waktunya ya, waktunya. Jangan sampai pas hari raya begitu maghrib, wah saya mandi sunnah ini. Mandinya nanti tengah malam jam 12 ke bawah, itu kesunahannya. Misalkan Mas Wadud itu karena puasa sebulan, jarang ketemu istrinya, kemudian tengah malam mandi sekaligus mandi besar itu boleh ya. Mandi besar itu boleh. Jadi mandi sekaligus itu buka puasa itu boleh ya. Caranya bagaimana? Ya seperti mandi pada umumnya. Maka di sini disebutkan waktunya, yaitu waktu mandi sholat dua hari raya mulai pertengahan malam. Yang kedua, boleh mandi sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, boleh ya. Caranya bagaimana? Meratakan air ke seluruh tubuh ya, atau keramas. Yang keempat, niatnya aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri atau Idul Adha. Nawaitu ghuslal
li raf'il had nawaitu usul li Idul Fitri atau li Idul Adha. Saya niat mandi untuk merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nawaitu uslan li Idul Fitri atau li Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Langsung jebur sudah. Kalau rumahnya itu di situ ada apa namanya pakai shower ya, pakai siwur. Kalau rumahnya di kampung di sungai langsung habis sholat subuh loncat itu sudah termasuk mandi ya. Terus kita lanjutkan. 4 malam mustajabah sebuah doa. Nah, ini jangan lewatkan ya, ada waktu yang mustajabah dalam berdoa. Itu dikutip oleh saya pernah membaca di beberapa literatur termasuk di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Ali Najah, Syekh Abdul Hamid Ali Kudus, yaitu Syekh Abdul Hamid Ali Kudus As-Samarani Al-Jawi. Itu namanya Abdul Hamid dari Kudus, orang Semarang, keturunan Jawa. Beliau itu pernah menjadi imam di Mekah Al-Mukarramah pada masa sebelum berdirinya Arab Saudi ya. Jadi masa-masa kejayaan orang Jawa di Mekah itu ketika abad 16 sampai abad 19 terakhir, di kota Mekah itu hampir semua sudut itu banyak orang Jawa. Bahasa yang digunakan itu pertama itu bahasa Arab, yang kedua itu bahasa Melayu. Yang ketiga, penduduk paling banyak setelah orang Arab itu kebanyakan orang Melayu, orang Jawa, orang bilang seperti itu. Dan paling banyak yang mengajar di Masjidil Haram dan sekitarnya itu adalah orang-orang keturunan orang Jawa. Bahkan yang pernah menjadi imam itu banyak orang keturunan Jawa. Para penghafal-penghafal Quran di Mekah itu banyak orang Jawa. Orang Jawa maksudnya orang Nusantara. Termasuk yang saya punya catatan, para penghafal Quran di Mekah termasuk Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari masuk di dalamnya. Ya, para pengajar yang top di Masjidil Haram pada waktu itu, termasuk namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya, kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian tokoh-tokoh terkenal Syekh Mahfud At-Turmusi, kemudian ada lagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Abdul Fattah, pokoknya banyak. Kemudian Buya Hamka itu pernah belajar di Mekah. Ya, makanya beliau punya novel yang bagus. Waktu saya kecil saya beli pada waktu itu di bawah lindungan Ka'bah. Nah, itu karena apa? Karena memang orang-orang Indonesia paling banyak hidup di Mekah dan mereka adalah para ulama. Maka yang menulis tentang keistimewaan sholat atau malam istimewa berdoa di Mekah Al-Mukarramah itu adalah Syekh Abdul Hamid Ali Kudus dalam kitab namanya Kanjun Najah. Beliau mengutip ya beberapa literatur dan di sini termasuk kutipan para ulama. Anna Sayyidana Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kana yufarriqu nafsahu lil ibadati fi arba'i layalin fi sanah. Wa hiya awwalu lailati min Rajab wa lailatul Aidain wa lailatul nisfi min Sya'ban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramaja mengosongkan, menyibukkan dirinya. Jadi waktu 4 malam itu beliau itu mengosongkan dari berbagai kegiatan. Untuk apa? Fokus beribadah pada 4 malam dalam 1 tahun, yaitu awal bulan Rajab, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan malam nisfu Sa'ban. Bahkan beberapa literatur mengatakan termasuk doa yang tidak mungkin ditolak adalah doa yang dipanjatkan pada malam Idul Adha dan Idul Fitri. Juga termasuk malam nisfu Sa'ban. Juga malam Rajab ya, malam Rajab. Nah, itu termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Wadud. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan ditulis pertanyaannya ya. Nanti insya Allah kita akan membacakan pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Ini kita sudah memahami berarti sholat hari raya, 2 hari raya itu sunnah muakkad. Jadi anjurkan ya Bapak Ibu semuanya.
Nanti jika ada hal terkait pertanyaan tersebut, maka silakan ditulis di chat, dan saya juga akan membacakan beberapa dari pertanyaan yang kemarin ya. Yang kemarin juga masih ada sisanya yang belum kita sampaikan ke Ustaz Abdul Latif. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, Ustaz. Ini dari pertanyaan kemarin itu ada beberapa. Yang pertama nih, Ustaz. Ini pertanyaan yang pertama terkait masalah rawatib, Ustaz. Gak apa-apa, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, Bapak Ibu, terkait hari raya. Saya jadi bingung, Ustaz. Katanya ada yang mengatakan kalau asar itu tidak ada sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatibnya. Tapi ada yang mengatakan qobliyah saja, itu bagaimana, Ustaz? Mohon ya, qobliyah aja yang boleh, yang tidak ada adalah setelahnya. Ya, yang boleh itu sebelum, ya, namanya qobliyah. Yang ba'diyah itu yang tidak ada. Jadi asar hanya qobliyah. Itu. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi asar itu tetap ada, tapi qobliyahnya yang tidak ada itu ba'diyahnya, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu mendengar ada yang mengatakan nggak ada rawatibnya, ya mungkin insya Allah langsung dengar langsung dari ya Pak, langsung mendengarkan dari Safadim, insya Allah untuk rawatib. Nah, sholat asar itu di qobliyahnya saja. Baik, untuk selanjutnya, Ustaz. Untuk selanjutnya terkait sholat duhur dan asar berimam di masjid membaca surat sir. Apakah makmum baca surat pendek sendiri ketika mereka membaca, imamnya secara ya, jadi membaca sir, jangan sampai terbalik. Wah, ini imamnya kok sir saya yang keras itu nanti. Oh, ini. Ya, baca sir, ya, siran. Ini namanya sholat silent. Oke, sholat silent ya. Oke, yang kemarin masih ada 2 lagi. Oke, saya coba. Terkait masalah ini, Ustaz, kalau mencium kening suami katanya sama dengan mencium hajar aswad, apakah benar? Apalagi suaminya hitam, tambah hajar waswat. Nah. Ya, itu sebenarnya itu sebuah ilustrasi ketaatan seorang istri kepada suaminya, ya. Soal suaminya, dan juga boleh seorang suami itu mencium keningnya istrinya, itu juga boleh. Apalagi istrinya hitam, ya sama dengan hajar aswadnya. Ditanya kenapa? Kalau ingin mencium hajar aswad, sekarang saya cium. Soalnya saya pernah mencium hajar aswad, berarti pernah disentuh oleh hajar aswad. Nah, itu sebenarnya ilustrasi kasih sayang seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya. Itu Mas Adut. Oke, baik. Sambil kita selang-seling ya ke pertanyaan yang sekarang terkait bab ini. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Sholat duha dulu baru sholat id, karena sholat idnya agak siang. Itu bagaimana, Ustaz? Apa boleh? Kalau bolehnya sih boleh, ya, bolehnya boleh. Tapi sholat id itu dikerjakan pada awal waktu duha. Begitu matahari muncul itu kemudian dimulai sholat apa? Sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Kecuali misalkan dulu pernah terjadi, ya, keadaan mendung, kemudian sholat Idul Adha atau apa sholat Idul Fitri itu siang, agak siang, karena dulu nggak ada informasi kan. Ternyata ada yang menginformasikan hari ini sudah masuk pada Idul Fitri, karena ada yang sudah bisa mengintip bulan itu sudah keluar. Apa namanya? Hilalnya itulah. Hilalnya itu sudah masuk ya. Maka sudah masuk tanggal 1 Syawal, akhirnya semuanya buka puasa, dan bukanya itu sudah iftarnya ya. Iftar itu membatalkan puasanya itu sekitar jam 8. Maka itu boleh, ya boleh. Tapi kalau kita sedang melaksanakan sholat secara berjamaah kolektif di masjid, kemudian kita sholat duha sendirian, itu kan juga lucu ya. Pokoknya kita ikut secara umum gimana ya itu. Kecuali tadi misalkan di sebuah daerah nanti sholat idnya dilaksanakan sekitar jam 9 karena ada kondisi tertentu, maka jam 7 karena sudah masuk waktu duha boleh sholat dulu sambil menunggu sholat id secara kolektif.
Begitu Mas Wadud. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Saat takbir, ada yang bacaan Allahu Akbar-nya 2 kali, ada yang 3 kali. Juga pada saat sholat Id, ada yang takbir 7 kali dan 5 kali baru Al-Fatihah. Tapi ada yang langsung membaca Al-Fatihah. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Memang kalau yang takbir sholat ya, takbir sholat itu pertama itu 4. Ya, pertama itu 5, kemudian 7 ya. 4 atau 5 ya, terakhir itu 7 ya. Kemudian yang tidak membaca takbir itu berarti lupa. Nah, dan karena lupa itu juga tidak apa-apa. Biasanya karena semangat gitu, karena namanya sholat Idul Fitri kan setahun sekali ya. Nah, setahun sekali. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Itu karena apa? Hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan itu tidak berdosa. Sebab gini, kalau kita sudah baca Al-Fatihah, Fatihah itu kan wajib. Ya, misalkan Allahu Akbar, mestinya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lupa tidak membaca takbir, apa tidak takbir, langsung membaca apa? Langsung membaca Al-Fatihah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Lupa takbir, kemudian diawali takbir. Nggak sah, nggak boleh. Kalau sudah masuk yang wajib nggak boleh kembali pada yang sunnah. Ya, seperti itu. Lanjutkan baru kemudian nanti rokat yang kedua itu takbir sempurna. Ya, sekali lagi hukumnya itu sunnah. Sunnah itu apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Yang penting Fatihahnya itu rukun karena. Gitu Mas. Baik, selanjutnya Ustaz. Saya kalau sholat itu pikirannya kemana-mana. Setelah 2 rakaat tahu-tahu saya sudah tahiyat akhir, tapi belum salam, saya ingat lagi, langsung berdiri. Nah, mana yang sah? Langsung berdiri lagi itu gimana, sah? Apa enggak sholatnya Ustaz? Karena memang lupa. Bertanya begini, berdiri itu ngapain? Melanjutkan sholat atau kemana itu? Jadi ini. Jadi misalkan ya sholat 2 rakaat, berdiri kemudian setelah itu makan, kurang 1 rakaat, sudah ada jedanya makan berarti nggak harus mengulang ya. Mengulang, apalagi sudah lihat sinetron. Iya saya kurang 2 rakaat, ini kok jedanya kan ada. Jadi misalkan kalau lupa itu kan lupa kan, maksudnya lupa menurut menurut beberapa keterangan itu kalau misalkan kita lupa tapi sudah salam kan sudah penutup berarti harus mengulang lagi ya kalau sudah salam ya, bukan sudah mengulang atau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kurang sholat saya karena sudah salam berarti sudah ditutup selesai, berarti mengulang namanya, begitu maksud. Oke, baik, paham ya Bunda ya. Selanjutnya, kalau di dalam sholat lupa tidak tasyahud awal dan lupa tidak sujud sahwi, apakah sholatnya saya sah? Kalau tasyahud itu kan harus tasyahud. Cuma yang dibaca itu ada keterangan minimal itu membaca satu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nah, itu kalau kita tasyahud itu. Kalau tidak tasyahud, misalkan ya, dalam tasyahud awal, tiba-tiba berdiri. Nah, kalau yang awal itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah. Jadi duduk ya. Nah, duduk di misalkan sholat maghrib. Kok tidak duduk, tidak tasyahud awal, itu tidak membatalkan sholat, maka itu boleh menggunakan penggantinya yaitu sahwi. Tapi kalau sujud akhir kok lupa, kan nggak ada orang sholat sujud akhir kemudian lupa. Kalau lupa gimana? Habis berdiri langsung duduk assalamualaikum, kayaknya nggak pernah nih kalau lupa sampai seperti itu.
Jadi kalau yang kedua kalau sholat misalkan 4 rakaat atau 3 rakaat, yang kedua itu kalau tidak melaksanakan alias lupa itu boleh diganti dengan sujud sahwi. Ya, boleh diganti dengan sujud sahwi. Begitu Mas Wadud. Oke, baik selanjutnya Ustaz. 4 waktu mustajab berdoa, apakah waktunya sama dengan sholat malam, yaitu sepertiga malam? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, rata-rata para ulama itu menyiapkan waktu ketika malam, pokoknya kalau kita masuk pada malam Idul Adha atau Idul Fitri, yaitu mau hari raya, itu memang malam itu sudah tidak banyak kegiatan. Kegiatannya hanya fokus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu al-afdhaliyah ya tentu saja separuh malam yang terakhir, berarti jam 12 ke atas hingga menjelang subuh. Nah itu. Begitu Mas Wadud. Oke, baik selanjutnya Ustaz. Kalau beda waktu Idul Adha, bagaimana sholat sunnahnya Ustaz di Saudi dengan di Indonesia? Ya kita ikut di Indonesia, ya jangan sampai kita ikut Saudi. Kalau kita di Saudi jangan sampai ikut Indonesia. Atau ikut misalkan yang enak misalkan, ya nggak boleh. Kita harus mengikuti waktu setempat ya di Indonesia ya di Indonesia. Kalau misalkan ikut Amerika bedanya 12 jam misalkan, ini kan lucu. Kemudian di sana misalkan ya kita puasa di Amerika itu kan puasanya ikut di Indonesia, di Indonesia. Kemudian hari rayanya ikut yang lebih cepat mana? Nah, itu nggak boleh, itu nakal namanya. Itu nggak boleh. Kita harus di mana kita tinggal kita mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut. Sebagaimana sholat. Kalau kita sholat di Mekah ya sudah waktu duhur ya ikut Mekah, jangan sampai saya duhur waktu Indonesia loh. Kok iya? Iya biar tidak sama, itu namanya tidak berilmu. Kadang justru itu menjadi bahan ya untuk orang-orang orientalis untuk apa ya menjerumuskan kita. Saya pernah ketemu dengan teman-teman yang ada di mana itu Suriname. Suriname. Orang Suriname itu keturunan orang Malang, orang Jawa Tengah itu kalau sholat itu bukan menghadap kiblat, tapi menghadap ke barat. Saya tanya, lu kok menghadap ke barat? Iya, karena memang ini melestarikan budaya sejak di Indonesia, karena waktu di Indonesia itu kalau sholat itu menghadap ke barat. Jadi ternyata dilestarikan sampai sekarang. Nah, supaya apa? Sebagai khas Islam yang asalnya dari Jawa, dari Indonesia, sholatnya itu menghadap ke barat. Nah, padahal kiblatnya itu adalah Ka'bah. Ya kadang seperti itu, makanya kita harus belajar, harus ada gurunya, harus ada yang biar tidak salah di dalam memahami sebuah teks atau sebuah keterangan. Itu Mas Wadud. Oke, baik selanjutnya Ustaz. Kak, bagaimana dengan doa ibu, walaupun katanya doa ibu itu manjur atau dijabah langsung Ustaz, walaupun dia orang kafir itu bagaimana Ustaz? Ya, jangan sampai kita itu menyakiti ibu. Ada seorang sahabatnya Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat yang diutus Rasulullah ke Mekah, ke Madinah untuk mengajarkan membaca Al-Quran penduduk Madinah. Perlu saya kutip di sini, Mus'ab bin Umair ini anaknya orang terhormat di Mekah, orang kaya raya, orang pokoknya duitnya itu nggak ada nggak cukup lah untuk begitu. Itu kemudian tertarik kepada Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Orang tuanya nggak ngerti. Akhirnya lama-kelamaan itu ngerti, anak saya ini kok berbeda, ternyata sudah memeluk Islam. Akhirnya bilang begini kepada anaknya, nak, saya tidak akan makan dan minum sebelum kamu kembali kepada agamamu semula. Anaknya juga agak bandel. Wallahi, demi Allah bu, seandainya ibu punya nyawa 10 satu persatu keluar, ya, kemudian mati, keluar lagi tinggal 9 nyawanya, hidup lagi, mati lagi, saya tidak akan keluar dari agama yang saya peluk, yaitu agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibunya mogok makan, tidak mau makan minum sampai berhari-hari tidak mau makan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuanya itu hendaknya tetap berbuat baik. Jangan sampai kemudian orang tua saya kafir harus dibunuh. Nggak boleh, tetap wajib memuliakan orang tua.
senajan atau walaupun kemudian tidak ikut agama, tetap wajib bagi seorang anak itu merawatnya, ya. Nah, itu harus seperti itu. Kita menunjukkan kenapa Islam mengajarkan seperti itu, ingin memberikan isyarat bahwa Islam itu walaupun beda agama, beda keyakinan dengan orang tuanya, tapi tetap memuliakan orang tua, tetap di apa namanya dan sebagainya. Itu buktikan Islam itu tetap tidak pernah mau apa namanya diskriminasi ya, kepada orang yang berbeda agama, khususnya kepada ibunda. Adapun doa, doa itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa, sekali lagi, kita memuliakan ibu, tidak harus berdoa, itu sudah terbuka pintu langit. Nah, jadi kalau kita ini punya orang tua, sudah muliakan saja orang tuanya. Itu nggak perlu didoakan, itu sudah malaikat itu sudah ikut mendoakan. Nah, terbalik, misalkan begini, tidak pernah memuliakan orang tuanya, tapi setiap hari minta doanya, yakin nggak mujarab itu. Bu, tolong doakan saya berhasil, tapi nggak pernah disenangkan ibunya. Itu kalaupun berdoa itu ya terpaksa. Maka lebih bagus muliakan ibu, walaupun tanpa berdoa, Allah itu sudah mengerti bahwa dia itu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuanya itu berbuat baik, dan kebaikan anak kepada orang tuanya itu termasuk menjadi pembuka dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Jadi nggak usah banyak minta doa, cukup misalkan tahu, misalkan ibu misalkan nih, oh tanggal muda itu punya jatah ibu, gaji kita berapa persen diberikan kepada, nggak usah minta, nah saya nggak punya duit, nah tolong saya dikirimi. Nggak usah sampai seperti itu, punya jatah, misalkan setiap bulan berapa, itu berarti telah membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu rezeki. Walaupun tidak didoakan itu insya Allah rezekinya itu akan mengalir. Nah, tapi kalau kita kadang itu paling banyak minta doa tapi tidak mau menyenangkan hati ibunya. Banyak minta doa tapi sering menyusahkan hati orang tuanya. Akhirnya banyak hal-hal yang buntu karena itu dari diri kita sendiri. Begitu Mas Wati. Baik. Selanjutnya masih ada Ustaz. Oke, terkait masalah Idul Adha jatuh di hari atau Idul Fitri jatuh di hari Jumat, apakah sholat duha dan sholat Jumatnya tetap bisa dilaksanakan Ustaz? Boleh, tetap bisa. Cuma ada madhab yang mengatakan khusus Idul Adha dan Idul Fitri kalau tepat hari Jumat itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, cukup satu. Tapi ada sebagian berpendapat seperti itu. Kalau sholat duha itu terus menerus. Tapi tidak wajib ya, sekali lagi tidak wajib. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Bila bagaimana hukumnya akikah Ustaz di luar tema Ustaz? Maaf. Akikah itu sunnah. Sunnah itu artinya jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak mampu ya nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Misalkan saya mau akikah, duitnya nggak punya, utang saya. Utang di mana? Di bank, jangan. Itu memberatkan diri. La yukallifu Allah nafsan illa memberatkan diri. Kalau nggak punya sudah, nanti punya ya kita melaksanakan ya. Itu namanya akikah, bukan akeket ya. Akikah. Kalau akeket artinya kalau akeket punya itu berantem. Jadi baca akikah ya. Itu ada anekdot ada orang Madura ya. Orang Madura itu petarung. Kalau tarung itu pasti menang. Kalau tarung pasti menang. Kemudian ada seorang santri datang, tanya, Pak, doanya apa ini? Kok kalau tarung itu mesti menang, juara. Kamu tahu, nak, saya itu punya doa. Doa apa? Doa akeket. Apa akeket? Akeket itu tarung. Mana doanya? Setelah itu doanya ditunjukkan kepada santri. Setelah dibaca, loh, Pak, ini bukan doa akeket, ini doa kekoh. Ternyata salah baca kiainya. Nah, tapi keburu sudah menjadi. Makanya kadang-kadang sering kita tahu ya, orang-orang itu sudah terlanjur salah terus-menerus, akhirnya mujarab. Ya mujarab ya karena yakin tadi itu. Ternyata salah. Doa akekah bacanya doa akeket. Salah satu ngerti karena orang Madura ini.
Oke. Baik, selanjutnya nih Ustaz. Ah, oke. Kalau oke, nih maaf. Panjang banget ya, saya simpulkan dulu. Bagaimana apa kalau perbedaan waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita ikut pemerintah, bagaimana Ustaz? Berarti kita mengikutinya sholat apa puasa sunnahnya ikut pemerintah di Indonesia. Iya, pokoknya kita masuk pemerintah yang ada di tempat kita. Jangan sampai kita di Indonesia ikut India. Atau ikut Arab Saudi. Ya jangan. Ya kita orang Indonesia ikut Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sudah kumpulan para ulamanya banyak, sudah bertanggung jawab. Ada MUI, ada NU, ada MU, ya, Muhammadiyah, kemudian ada Persis, ada lagi apa namanya Al Irsyad. Itu semua kumpulan para ulama dan mereka itu selalu diskusi, mereka itu selalu apa namanya mencari literatur sehingga kita tetap jangan sampai wah ini Indonesia gimana ya sudah berangkat saja ke Korea Utara sana itu ikut. Jadi kadang saya itu kadang ini orang Indonesia tapi kok mendewakan negara yang lain. Ya, ya kita Indonesia. Kalau tinggal di Arab Saudi jangan maksa misalkan kita ikut Indonesia sudah di Saudi berarti ikut Saudi, kemudian di Pakistan ikut Pakistan. Begitu. Islam itu agama yang mudah, tidak jelimet dan tidak ruwet. Yang penting ada panduannya. Alhamdulillah Indonesia itu ada MUI yang di dalamnya ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsad, Al Wasiliyah, terus apa lagi itu banyak ya. Yang mereka adalah ulama-ulama yang insya Allah kompeten di bidangnya. Begitu Mas Watu. Oke, simpel pada di tadi kan masih ada Ustaz. Sholat berdoa menggunakan bahasa Indonesia apakah boleh Ustaz? Boleh, yang penting doa bahasa Indonesia tidak digunakan di dalam sholat gitu aja. Yang penting Baik. di dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Tapi jangan keras-keras nanti didengar di contek loh. Doanya begini. Oke, baik. Saya punya ponakan Ustaz semester 5, saya khawatir dia motak. Dulu dia berhijab, sekarang dilepas. Punya kekasih non muslim dan mulai menyebut Tuhan bukan Allah lagi. Amalan apa yang harus saya lakukan agar ponakan saya itu diberikan hidayah oleh Allah Ustaz? Terima kasih ya, terima kasih. Sekali lagi ya, terkait dengan doa ya, doa itu kan mukhul ibadah ya, doa apa saja. Makanya saya pernah punya pengalaman ini Mas. Di Multazam itu kan banyak orang berdoa, ada yang nangis doa, terus saya berdoa terus nggak fokus doanya. Ini kok ada doa yang aneh, minta istri, minta rezeki itu kan lucu. Oh ternyata makanya kalau doa itu pakai bahasa yang tidak dimengerti. Gimana bahasanya? Menggunakan bahasa kalbu. Misalkan, ya Allah doanya seperti kemarin ya Allah. Maka saya sering berdoa. Maka kalau disebut-sebut berulang-ulang kan nanti nggak hafal yang seperti kemarin. Nah, biar yang lain nggak ngerti. Yang ngerti hanya diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga misalkan mendoakan anak atau ponakan itu siapa saja itu yang apa namanya mau ikut agama yang lain itu kan memang susah. Makanya iman ya, sekali lagi iman itu kalau sudah melekat, dimanapun kita berada itu tidak akan tercerabut dari hati kita. Kita tahu kan Bilal bin Rabah disiksa seperti itu tidak pernah berubah. Kita tahu namanya Sumayyah. Itu tidak bisa tercerabut. Kita tinggal di Amerika, orang beriman, itu kondisi apapun tetap akan mempertahankan keimanannya. Tapi kalau imannya itu masih awang-awang, masih belum melekat, itu kena Indomie saja itu berubah. Indomie padahal bikin sakit perut, itu berubah. Maka iman itu ya memang sudah melekat, yang tugas kita orang tua adalah melekatkan iman itu sampai menyatu dengan dagingnya sehingga dalam kondisi apapun dia itu tetap tidak berubah ya. Dan tentu saja salah satunya juga dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu iman. Kemudian kalau orang lain ya sudah Allah mahdi, ya Allah berikan hidayah kepada anak saya, saudara saya, siapa saja. Mudah-mudahan mereka tetap iman. Ya, yang berikutnya ini penting. Kita harus berbuat baik kepada siapapun karena kebaikan kita itu sama dengan mengikat mereka. Ya. Kenapa orang itu kadang agamanya itu ikut agama yang lain? Karena orang lain itu mampu berbuat baik kepada mereka.
Saya berikan contoh begini Mas Fat, ini penting ya. Kita misalkan ada seorang kiai atau seorang ulama, atau seorang habaib pelit, mau pinjam sepeda nggak boleh. Tapi mereka tuh menuntut kamu harus begini, begini, begini. Tapi pelit. Sementara ada tetangga kita yang beda agama atau keyakinannya beda, tapi dia itu dermawan. Ketika kita sakit mereka ada,